Halo semuanya, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang uang dan lembaga keuangan. Apa sih itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah badan resmi yang bertugas menyediakan produk serta fasilitas dalam bidang keuangan dan juga memutar arus uang di sistem perekonomian. Nah, pada umumnya, tugas lembaga keuangan adalah mencakup proses mengumpulkan dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Nah, ada juga yang salah satunya. Dalam kegiatan usahanya, lembaga keuangan biasanya mendapat keuntungan berbentuk bunga atau persentase karena berurusan dengan dana serta perputaran uang. Lembaga keuangan umumnya diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Nah, secara umum terdapat beberapa bentuk lembaga keuangan seperti perbankan, kredit union, aset manajemen, pialang, saham, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri itu lembaga keuangan dibagi menjadi dua jenis ya, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Apa sih fungsi lembaga keuangan? Nah, salah satu fungsinya yaitu perantara dari masyarakat, dari pasar uang dan pemilik modal yang bertanggung jawab penyaluran dana dari para investor untuk perusahaan yang memerlukan suntikan dana. Di luar itu, ada beberapa fungsi lagi yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan, lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan memutar dana dari kalangan yang memiliki dana lebih kepada yang kekurangan. Dan yang kedua, memberikan informasi dan pengetahuan. Nah, sebagai pihak yang ahli dalam aspek ekonomi, lembaga keuangan memiliki tugas yang menggunakan pengetahuannya untuk kepentingan nasabah. Selain itu, lembaga keuangan juga wajib menyebarkan informasi bermanfaat yang dapat berguna untuk nasabahnya, melancarkan pertukaran barang dan jasa lewat uang, serta instrumen lainnya, seperti kredit, menciptakan dan memberikan likuiditas. Nah, di sini ada jenis-jenis lembaga keuangan. Nah, jenis lembaga keuangannya ada dua, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Jadi lembaga keuangan yang pertama itu adalah lembaga keuangan bank atau depository financial institution. Artinya lembaga perantara keuangan di mana memiliki wewenang menerima serta menghimpun simpanan dana, meminjamkannya sampai menerbitkan nota bank. Nah, yang kedua itu yang non-bank. Jenis berikutnya yaitu lembaga keuangan non-bank atau non-depository financial institution atau disebut juga dengan lembaga keuangan bukan bank, yaitu lembaga keuangan yang menjalankan proses penghimpunan dana melalui cara mengeluarkan surat-surat berharga. Contoh lembaga keuangan bank yang pertama ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Contoh lembaga keuangan yang non-bank ya, yaitu perusahaan sewa guna, leasing, atau multi-finance. Ada pasar modal, perusahaan modal ventura, koperasi, simpan pinjam, perusahaan asuransi pegadaian, dan lain sebagainya. Peran lembaga keuangan. Nah, semua lembaga yang beroperasi dalam sektor keuangan tentu memiliki peran yang penting, serta manfaat perekonomian dan masyarakat secara luas. Nah, secara umumnya, dalam jalannya perekonomian, peran yang dijalankan oleh lembaga keuangan adalah menjadi fasilitator terselenggaranya aktivitas ekonomi sehari-hari. Sebagai contoh, misalnya bank sentral berperan kan sebagai pencetak uang rupiah. Nah, bank umum menerbitkan cek, serta lembaga keuangan lainnya yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi secara rutin. Selain itu, beberapa peran lembaga keuangan yang lainnya adalah yang pertama, penyalur likuiditas. Peran lembaga keuangan sebagai badan penyalur likuiditas. Nah, likuiditas itu apa sih? Likuiditas sendiri artinya kemampuan untuk mendapatkan dana berupa uang tunai ketika diperlukan. Dengan adanya lembaga keuangan yang memiliki peran ini, maka akan hilang kekhawatiran publik perihal ketersediaan uang tunai yang berputar di masyarakat. Nah, yang kedua, transaksi keuangan. Nah, berikutnya,
Peran penting lembaga keuangan adalah menopang jalannya transaksi keuangan. Dengan adanya lembaga keuangan, aktivitas bisnis dan ekonomi lainnya dapat berjalan dengan mudah serta tetap terjamin keamanannya. Penyediaan jasa transaksi memberi kemudahan bagi setiap orang untuk menjalankan kegiatan ekonominya. Yang ketiga, pengalihan aset. Selanjutnya, peran lembaga keuangan adalah sebagai lembaga yang bermanfaat untuk melakukan pengalihan aset. Proses pengalihan aset ini bisa dilakukan dengan cara peminjaman dana dari tabungan kalangan masyarakat kepada pihak lain, kemudian dikelola dalam waktu tertentu. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.